Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis Izzuddin, NPM 1804011009, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membuat video terkait dengan ujian komprehensif. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 96-97 beserta terjemah dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiti wudi alinasi laladi dibakata mubarakau wahuda lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qusairi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah yang dijadikan tempat tawaf adalah hati, dan tujuan dari hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Ka'bah atau Baitullah tidak sekedar dimaknai secara lahir, akan tetapi juga dimaknai secara simbolik, yaitu sebagai hati manusia. Lataiful Isyarat halaman 160. Dengan demikian, rumah Allah atau Baitullah dapat dimaknai secara lahiriah dan batiniah. Ka'bah lahiriah memang berada di dalam Masjidil Haram di kota Mekah, namun Ka'bah batiniah bertebaran pada setiap hati manusia. Kemudian ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya di dalam rumah itu terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, maka ia akan menjadi aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari dan semata-mata dari alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Tafsir ayat ini, menurut Najamuddin Al-Kubra, mufasir Sufi asal Persia, menjelaskan bahwa ayat ini memuat tujuan haji. Menurutnya, Allah menjadikan Ka'bah dan haji hanya untuknya. Adapun rukun-rukun haji dan manasik seluruhnya adalah sebuah isyarat tersembunyi, yaitu isyarat bagi manusia untuk melakukan perjalanan fisik spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala beserta adab-adabnya. Yang selanjutnya, hadis-hadis haji dan umroh. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah ayul amali afsalu qala imanu billahi wa rasulih qila summa madza qala al jihadu fisabilillah qila summa madza qala hijum mabrurun. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW ditanya, amal ibadah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan kepadanya, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Dikatakan kepadanya, kemudian apa? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladhu ummu. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berhaji karena Allah lalu ia tidak berkata kotor dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ketika dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu lil
ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh satu ke umroh lainnya itu dapat melebur terhadap dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya yang pantas untuknya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya perjalanan haji Rasulullah SAW dikerjakan secara tamato, yakni berupa umroh dahulu kemudian baru haji. Lalu berhaji kemudian menyembelih kurban. Beliau membawa hewan kurban dari Zulhulaifah. Di sanalah beliau memulai ihram umroh. Setelah itu beliau berihram haji. Setelah tiba di Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang menyertai beliau, barang siapa membawa hewan kurban, dia tidak boleh bertahalul sehingga menyelesaikan hajinya. Dan barang siapa tidak membawa hewan kurban, bertawaflah di Baitullah lalu bersa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian potonglah rambut dan bertahalul. Setelah itu ihram untuk haji dan sembelih hewan kurban. Syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh yang pertama Islam, kemudian balik atau dewasa, yang ketiga akil, berakal sehat, kemudian merdeka, bukan hamba sahaya, istitoah atau mampu. Rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Sedangkan rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib haji, ihram, yaitu niat berhaji dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah, lalu mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta dan akobah, tawaf wada bagi yang ingin meninggalkan Mekah. Wajib umroh, berihram dari mikot. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Sunah-sunah haji dan umroh. Melaksanakan haji tamato, memperbanyak bacaan talbiyah, tawaf kudum, sholat sunnah tawaf, mandi ihram, berpakaian ihram atau kain putih, minum air zam-zam, mabit bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang selanjutnya prinsip dasar fikih muamalah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Muamalah dilaksanakan harus dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Konsep harta dalam Islam. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Jenis akad dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada wadiah, kemudian mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah mutabiyah, bid tamlik, qard. Dan saja jenis akad dalam pembiayaan haji adalah mudharabah mutlaqah dan akad wadiah. Konsep riba secara umum, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai pertumbangan dari masa atau meminjam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.